Namanya Jati Niko, biasa dipanggil Diko. Ia adalah seorang supir taksi yang biasa mencari penumpang di area sekitar Jakarta. Meski lelah, Niko masih harus mencari penumpang agar bisa mendapat uang lebih. Malam itu, ia berada di daerah sekitar Klender. Ia berjalan perlahan, berharap ada penumpang yang menyetop taksinya. Duh, sepi banget nih penumpang. Mall Klender rame kali ya. Mendekati sebuah mall, ia melihat ada dua orang wanita yang melambaikan tangan ke arahnya. Betapa bahagianya hati Niko mendapat penumpang di kala sepi. Nah ini, alhamdulillah. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. 2 cewek lagi. Rezeki emang gak kemana deh. Silakan naik mbak. Mau kemana ya mbak ya? Karet ya pak. Oh baik mbak. Perlahan taksi mulai berjalan dengan kecepatan sedang. Jalanan mulai lengang saat itu. Jarang ditemukan keramaian. Hanya ada 1-2 kendaraan yang berlalu lalang. Hingga sampai di jalur yang lebih sepi, Niko berusaha menghangatkan suasana agar tidak terlalu sepi. Ngomong-ngomong, udah malam gini kok baru pada mau pulang mbak? Iya. Hati-hati ya mbak. Kalau udah malam gini nih, emang nggak pada dijemput pacarnya ya? Tapi untungnya dapet taksi saya deh mbak. Aman, saya jamin. Ngomong-ngomong, mbak ini tujuan karetnya di sebelah mana ya? Bifak, Hah? Bifak? Karet bifak mbak? kenapa? Nggak apa-apa. Niko merasakan ada yang aneh. Dua wanita ini saling diam tanpa bicara sedikit pun. Bahkan, Niko mencium aroma melati dari belakang mobilnya. Dari kaca spion, Niko tak melihat gerak-gerik wanita ini sedang memakai parfum atau yang lainnya. Mereka hanya berdiam diri. Beberapa saat setelah aroma melati itu menghilang, dan kini Niko mencium ada bau gosong. Niko berusaha mencari asalnya. Bau apa nih? Kok kayak bau gosong ya? Ada yang kebakar apa nih mobil? Niko mengecek ke sela-sela mobil, namun tidak menemukan hal yang aneh. Ia berinisiatif membuka kaca jendela agar aromanya bisa hilang. Ada apa, Pak? Enggak ada apa-apa mbak. Pak, nanti di depan belok kiri. Terus lurus aja ya. Oh iya mbak. Nanti belok kiri lagi, Pak. Pelan-pelan. Tinggal lurus aja. Oke, siap mbak. Setelah berbelok ke kiri, Niko baru merasa kalau dirinya sangat asing dengan tempat itu. Ia melihat-lihat ke kanan dan ke kiri. Terlihat perumahan yang elit dan megah. Sangat sepi. Tidak ada kendaraan lain yang melintas selain taksinya. Di depan berhenti ya. Pak, tunggu sebentar ya. Ada yang mau saya ambil dulu. Baik mbak, saya tunggu ya. Salah satu wanita itu turun dari mobil, berjalan ke arah salah satu rumah, namun perlahan menghilang tanpa sepengetahuan Niko. Sementara, ketika pintu taksi kembali ditutup, Niko mencium aroma daging terbakar. Kali ini sangat terasa di hidungnya. Baunya sangat mengganggu. Ia bahkan sampai ingin muntah. Bau apaan sih nih? Niko berinisiatif ingin keluar mobil. Namun, saat ia menengok ke arah belakang sambil melepaskan sabuk pengaman, ia terkejut saat melihat penumpang wanita satunya. Wanita itu berubah menjadi hitam legam. Wajahnya hancur
gosong karena terbakar. Niko berusaha kabur. Namun saat ia ingin melepaskan sabuk, wanita itu justru menatap ke arah Niko dengan tajam. Mau kemana, Pak? Napas Niko semakin tak beraturan. Jantungnya berdegup kencang. Ia akhirnya bisa melepaskan sabuk dan keluar dari mobil. Ia terus berlari kencang entah kemana. Tolong! Tolong! Tak ada satu orang pun yang mendengarnya. Ia justru melihat ada bayangan putih yang mengikutinya. Niko terus berlari semakin kencang. Jantungnya berdetak semakin kencang. Hingga akhirnya, ia berhenti berlari di sebuah halte. Astagfirullah. Udah gak ada kan ya? Duh, ini di mana sih? Kok sepi banget? Dengan napas yang masih terengah-engah, Niko melihat sekeliling halte, mengecek situasi. Namun ketika ia menengok ke bawah, ia terkejut karena ternyata bukan halte yang ia duduki, melainkan sebuah kuburan Cina. Jantungnya semakin berdegup kencang. Ia berusaha menjauh, ia mundur perlahan. Namun saat ia berbalik arah ingin berlari, ia justru berhadapan dengan sesosok pocong. Wajahnya hitam gosong, baunya sangat menyengat. Tak sanggup ia berlari, kakinya justru lemas tak bisa bergerak, hingga akhirnya pandangannya gelap. Beberapa saat kemudian, datang beberapa warga berkerumun. Mereka berusaha membangunkan Niko. Bangun, Pak. Terdengar suara warga sambil mengetuk kaca mobil. Perlahan, Niko terbangun. Ia sadar kalau ia berada di dalam taksinya, bukan di kuburan Cina. Ia langsung membuka pintu dan keluar dari dalam taksinya. Niko melihat taksinya dan memperhatikan sekelilingnya. Taksinya sekarang terjebak di gang sempit. Tidak ada celah antara kanan dan kirinya. Saya di mana nih, Pak? Loh, Bapak kenapa? Ini kenapa Bapak bisa begini? Jadi gini, Pak. Semalam itu saya mengantar 2 penumpang wanita dari Mall Klender. Mereka berdua bilangnya mau ke arah Karet Bifak. Dan saya bawa ke perumahan elit. Tapi pas berhenti, wanita itu kok wajahnya berubah seperti hitam legam gitu. Kayak orang terbakar, Pak. Wah, ini pasti kerjaannya si demit Klender tuh, Pak. Mall Klender kan kemarin habis dibakar. Pasti masih banyak arwah yang penasaran. Niko hanya bisa bersandar di samping taksinya. Bersyukur, ia masih selamat dari kejadian semalam. Walau sekarang, taksinya terjebak di gang sempit.